Selamat datang di channel Lina Retno. Mari belajar materi kelas 5 tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku tercinta, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1. Hari Minggu adalah hari libur sekolah. Namun demikian, menurut Edo, hari Minggu bukanlah hari yang harus dilewatkan begitu saja. Sejumlah rencana telah ia persiapkan, mulai dari memenuhi ajakan Benny untuk berlatih berenang, menemani Lani membeli buku, hingga pergi ke kandang kelinci. Dari sejumlah rencana tersebut, Edo lebih memilih untuk pergi ke kandang kelinci. Setelah membantu ibu membersihkan rumah, Edo pamit untuk berkunjung ke rumah Pak Rudi. Pak Rudi adalah peternak kelinci yang sukses di kampungnya. Kandang kelincinya sangat luas, terletak di pekarangan belakang rumah. Pak Rudi sedang sarapan di serambi belakang rumah dekat kandang kelinci. Serambi itu terbuka sehingga pemandangannya sangat luas. Udara pagi juga dapat leluasa masuk. Selesai sarapan, Pak Rudi mengajak Edo untuk melihat-lihat kandang kelinci. Edo senang sekali. Dia melihat kelinci meloncat-loncat saling berkejar-kejaran. "Kamu terlihat senang sekali, Edo," kata Pak Rudi. "Benar, Pak Rudi, saya senang memperhatikan kelinci-kelinci yang lincah meloncat ke sana kemari," jawab Edo. "Memang demikian, Edo, kelinci dapat meloncat-loncat dan berlari seperti tidak pernah lelah karena memiliki organ gerak yang kuat," kata Pak Rudi. "Pak, lucu ya, kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya?" Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Tanpa organ gerak, kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Sekarang bacalah teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang memengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Teks yang berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat yang menjelaskan lebih lanjut kalimat topik atau ide pokok dalam mengembangkan paragraf. Sekarang mari kita menemukan ide pokok pada paragraf pertama. Bacalah kembali paragraf pertama berikut ini.
Pada paragraf pertama ini, ide pokok terdapat di awal paragraf, yaitu pada kalimat salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Sedangkan kalimat berikutnya yaitu kalimat kedua yang berbunyi secara umum gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh merupakan kalimat pengembang. Sekarang tugas kalian adalah menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada paragraf 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kembangkan ide-ide pokok berikut menjadi sebuah paragraf. Perhatikan contohnya. Ide pokok, organ gerak terdiri atas dua macam. Dapat kita kembangkan menjadi organ gerak terdiri atas dua macam, yaitu organ gerak atas dan organ gerak bawah. Organ gerak atas terdiri dari dua tangan, sedangkan organ gerak bawah terdiri atas dua kaki. Selanjutnya, setelah kalian menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf, mari kita diskusikan hal-hal sebagai berikut. Apa pengertian ide pokok bacaan? Ya, ide pokok atau yang biasa disebut dengan gagasan utama adalah ide yang disampaikan oleh penulis menjadi suatu pokok pembahasan dalam sebuah paragraf. Apa fungsi ide pokok bacaan? Ya, berfungsi memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Lalu, bagaimana cara menentukan ide pokok bacaan? Caranya, bacalah paragraf dengan cermat, cermati kalimat pertama hingga akhir, temukan kalimat utama yaitu di awal, tengah, atau akhir paragraf. Dan pada akhirnya kesimpulan yang dapat kita ambil dari diskusi ini adalah bahwa ide pokok merupakan gagasan utama yang menjadi pokok pengembangan sebuah paragraf yang berfungsi untuk menentukan inti paragraf dengan cara memahami isi paragraf kemudian membuat kesimpulan secara umum. Nah, anak-anak, cukup di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu kembali pada kegiatan pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah belajar di channel Lina Retno. Jangan lupa subscribe.